Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Hidup di dalam roh berarti membiarkan Allah berbicara dan mendampingi kita melalui suara hati kita. Bukan hidup menurut keinginan kedagingan yang hanya ingin menunjukkan keangkuhan, ketidaktaatan, dan juga kesombongan. Tetapi itu bukan yang dikehendaki Allah. Karena yang dikehendaki Allah ialah rendah hati, mewartakan sukacita kerajaan surgawi. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas cinta-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dampingilah kami anak-Mu, agar kami pun mampu berdiri tegak, selalu mengikuti bimbingan Roh-Mu, sehingga kami berbuat di dalam persiaran hidup kami dengan lebih bijaksana dan mengutamakan suara hati kami yang berasal dari-Mu dan bukan mengutamakan keegoisan dan keangkuhan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kembali diajak oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Paulus mengajak kita untuk hidup dalam roh. Karena apa? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, dan manusia rohani menilai segala sesuatu dari kebijaksanaan. Bagi Paulus, orang yang selalu mengatakan menurut pikiran saya paling berjasa, saya yang paling berguna, saya yang paling dan paling, melupakan bahwa semuanya yang kita lakukan semata-mata semuanya adalah berkat Tuhan yang menghendaki kita menjadi saksinya. Hanya saja keangkuhan, kesombongan, cuek, tidak mau ditegur dan tidak mau diatur, menjadi penghalang bagi kita untuk membiarkan roh Allah bekerja, yang akhirnya membutakan mata hati kita, dan kita pun tidak bisa menilai dengan objektif. Kita cenderung karena iri, karena sakit hati, karena benci. Kita ingin melampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang kadang justru bukan menunjukkan kualitas kita, Anda dan saya, tetapi justru menunjukkan bahwa itu adalah suatu kebodohan, bahwa itu adalah suatu yang tidak berguna, bahwa itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa diri kita jauh daripada orang-orang yang memiliki kualitas iman. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan kehilangan wibawa kita ketika kita jatuh pada keduniawian, hanya ingin menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa. Karena di dalam hidup bersama bukan mereka yang berkuasa, bukan mereka yang angkuh, bukan mereka yang sok jagoan, bukan mereka yang cuek yang akan menjadi pribadi berkembang di dalam beriman, tetapi mereka yang mau belajar, mereka yang terus-menerus mau mengikuti proses, tidak puas pada hasil yang pertama, tetapi selalu berusaha untuk memperbaiki dan mencoba memahami kehendak Allah. Seringkali di dalam berkeluarga kita merasa bahwa dengan membawa pasangan hidup kita ke depan altar, semuanya sudah beres, sudah cukup, sudah legal melakukan segalanya. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, jika perkawinan tidak dihidupi oleh roh kasih, roh pengampunan, roh kebijaksanaan, roh saling mengerti dan memahami, maka keluarga akan menjadi mudah untuk dipatahkan. Keluarga akan menjadi mudah menjadi berantakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam membangun pondasi iman,
kita hendaknya belajar dari Yesus pada hari ini yang dikisahkan dari Injil Lukas. Yesus dengan penuh wibawa mengatakan kepada roh jahat itu untuk keluar dan tidak mengganggu murid-muridnya. Kewibawaan seseorang itu dilakukan dan menjadi ada karena orang itu melakukan, tidak hanya berkata-kata, tidak hanya pandai merangkai kalimat, tetapi Tuhan Yesus mempersatukan dirinya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Perkataan yang penuh wibawa selalu diikuti dengan teladan yang sama. Dengan melakukan hidup berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, kita sudah mempersatukan diri dengan Allah dan kita pun menjadi kuat. Mari ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian, kita belajar mengevaluasi diri. Kadang hanya karena menunjukkan keangkuhan kita lupa bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Hanya karena ingin menunjukkan bahwa kita kuat, kita lupa anjuran untuk selalu menjaga jarak. Menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan adalah bukti iman nyata yang bisa kita lakukan saat ini. Jika Anda mencintai, jika saya mencintai, dan kita semua mencintai sesama kita, terutama keluarga kita, mari kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Mari kita tahu mana tindakan yang bijaksana, mana yang mengikuti roh kuda, mana yang mengikuti roh kudus, mana yang duniawi, dan mana yang surgawi. Saudari-saudaraku, bijaksanalah di dalam menyampaikan pendapat, bijaksanalah di dalam mengkritik dan mengevaluasi, bijaksanalah di dalam bertindak, sehingga kita tidak mengabaikan apa yang namanya protokol kesehatan. Kita hormat, kita menghargai dan melaksanakan protokol kesehatan, berarti kita adalah orang yang berkualitas, memiliki iman yang tangguh, dan bukan main-main. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, mari kita belajar hidup di dalam roh, yakni kita mulai dari hal paling sederhana, mentaati aturan, anjuran demi kebaikan bersama, menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, dan jika tidak ada sesuatu yang penting, hindari berkumpul hanya untuk sesuatu yang mubazir, yang tidak ada gunanya. Karena hidup terlalu sia-sia kalau hanya untuk membuang waktu yang tidak berguna. Tetapi mari kita maknai hidup kita dengan penuh sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.